Saya akan tutup channel ini. Saya tidak akan menginjil lagi. Dan saya akan melihat kalian, biar kalian juga saya jatuhkan semua. Karena saya punya channel tutup, dan saya akan kasih tutup channel kalian. Mau lihat? Jangan paksakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas Pak Bom Bom kembali ya. Aduh, saya benar-benar terhibur atas dua badut ini ya, yaitu Pak Bom Bom dan Rudy Yohanes. Jujur ya, selama 1 minggu ini kita memang dihibur dengan begitu luar biasa dengan kedua badut ini. Jadi Pak Bom Bom itu sebenarnya konfliknya itu dengan orang Katolik. Dia ributnya sama orang Katolik, dan penyebab ributnya sebenarnya Sofiatul. Penyebabnya adalah Sofiatul yang mengatakan bahwa api penyucian itu nggak ada, nggak benar gitu ya. Dia mengatakan api penyucian itu nggak ada. Yang benar itu orang percaya langsung masuk surga. Dan hal itu ditanggapi orang Katolik, tetapi entah kenapa melebar ke Pak Bom Bom, tiba-tiba melebar lagi ke Rudy Yohanes, karena kita tahu kalau si Rudy ini di mana ada konflik ya, di mana yang rame, disitulah dia. Karena dia memang channelnya itu spesialis hal tersebut. Jadi Rudy itu spesialis membuat masalah dan ribut sama orang lain. Kalau kami bagian syuting-syutingnya, ya. Jadi Rudy itu bagian di mana ribut, di situ dia cari masalah. Karena dia memang gitu, dia makelar kasus, kebiasaan. Yang namanya makelar kasus, di mana ada masalah, ke sana dia. Supaya bisa jadikan itu uang, ya, dijadikan makelar, dijadikan kasus, biar dia bisa nyari uang. Kalau kami wartawan, jadi kami ikuti, si Rudy kemana, kami ikuti dia kemana. Jadi kami dari grup Bakul Kompor, mengikuti perkembangan. Dan di sini, kita melihat ya, Pak Bom Bom, ngamuk besar, dia curhat-curhat, dan mengatakan, jadi Pak Bom Bom mengatakan, kalau sempat channelnya mati, kalau dia tutup channel, maka channel Kristen yang lain akan dia pastikan untuk mati bersama. Jadi dia siap ini ya, melakukan strategi kamikaze. Ya, jadi dia akan melakukan serangan kamikaze, dia mati, channel Kristen yang lain pun harus mati bersama. Jadi luar biasa nih statement Pak Bom Bom dan juga ancaman ya. Jadi Pak Bom Bom tadi malam mengeluarkan ancaman terakhir, peringatan terakhir. Ya, peringatan terakhir dari Pak Bom Bom yang mengatakan, dia akan tutup channel apabila besok hari Minggu masih ada channel-channel Kristen yang membahas dirinya, yang menjelek-jelekkan dirinya, dan juga mengotak-ngatik channelnya. Jadi itu peringatan dari Pak Bom Bom. Kalau sampai masih ada channel-channel Kristen yang melakukan itu, maka Pak Bom Bom akan menutup channelnya, dan dia akan masuk ke channel-channel Kristen untuk menghancurkan channel tersebut. Jadi dia akan rubah style dia. Dia katakan, dia akan menghajar channel-channel Kristen yang lain ya. Jadi stylenya sudah berubah. Kalau sebelumnya dia mode santai ya, dia pakai mode santai, gitu, dia ganti. Dia akan menjadi orang yang ofensif kepada Kristen-Kristen yang lain. Dan ternyata, sampai hari ini pun, Rudy Yohanes masih membahas dirinya. Walabu Rudy Yohanes masih membahas dirinya, begitu juga dengan channel Kristen lain ya. Saya nggak tahu, itu kecil-kecil soalnya channel yang lain cuman ikut-ikutan. Yang pasti Walabu masih membahas dirinya, dan kita tunggu apakah Pak Bom Bom akan melakukan misi kamikaze-nya dengan menjadikan channel Solata sebagai peledak untuk menarik channel-channel Kristen lainnya ikut tenggelam, ikut hancur bersama channelnya. Jadi ini tipikal orang yang berbahaya ya. Kalau mati nggak mau mati sendiri, mati narik orang rame-rame. Nah, orang seperti ini yang harus kita hindari, soalnya nekat. Orang seperti ini bahaya. Untung saya nggak dekat-dekat sama Pak Bom Bom ya. Jadi orang-orang seperti ini benar-benar bahayanya. Dia kalau mau tenggelam nggak bisa tenggelam sendiri. Ngajakin orang. Sadis ini Pak Bom Bom nih ya. Jadi Pak Bom Bom memberikan peringatan terakhir buat channel-channel Kristen, dan ternyata channel-channel Kristen tidak mengindahkannya. Maka kita akan melihat Pak Bom Bom mengeluarkan sistem
mengajak mati bareng-bareng channel-channel Kristen yang lain. Kita tunggu bagaimana gebrakan Pak Bom Bom. Tapi sebelumnya, kalian saksikan dulu pernyataan Pak Bom Bom ya. Sorry, keseruan sampai lupa. Ini akan kita tampilkan pernyataan dari Pak Bom Bom dan juga peringatan dan ancaman dari Mr. Bom Bom. Oke, selamat menyaksikan. Dan banyak ya, Pak Bom Bom sudah 1 minggu ini, Pak Bom Bom melihat bahwa orang yang baru bergabung dengan Pak Bom Bom, dia hanya melihat dari cara ucapan Pak Bom Bom. Dia tidak melihat dari segi apa yang Pak Bom Bom sampaikan. Dan memang orang ini, saya nilai dia bukan orang Kristen. Orang Kristen, ya, ngakunya Protestan, ya, ngakunya. Dan oknum-oknum ini saya sudah lihat bahwa mereka ini lebih kejam daripada kadrun. Mereka lebih kejam. Kejamnya apa? Tahu Tuhan tapi tidak tahu Tuhan. Tahu firman Tuhan tapi tidak pernah baca. Ya, inilah orang-orang Kristen begini yang tidak pernah gereja, ya. Tidak tahu gereja, tidak tahu memberi. Sudah tidak tahu gereja, bagaimana bisa memberi? Ya, ini orang Kristen ya, orang-orang Kristen banyak ya. Anda selalu bilang, oh Pak Bom Bom sombong. Ya sombong karena kau memang tidak mau ditegur ya. Karena Anda pro salah satu pendebat ya. Ingat ya. Nanti sebentar saya mau tanya sama anak-anak Tuhan di sini. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan ini maunya Pak Bom Bom memberitakan firman Tuhan. Kalau Pak Bom Bom mau memberitakan firman Tuhan dengan kedagingan, pasti saya akan sudah bikin kacau channel Kristen semua. Pasti anak-anak Kristen bilang, lebih baik tidak usah sudah. Itu, tidak usah sayang Pak Bom Bom. Ya saya cuma mau kasih tahu anak-anak Kristen, tolonglah. Dukunglah seluruh channel Kristen, tapi jangan berpihak sama satu channel saja. Kalau Anda ingin sekali mau mengadu saya, meskipun Anda salah satu punya channel, ya, jangan saya sudah bilang 1000 kali, jangan paksakan Pak Bom Bom sebelum saya akan tutup channel. Saya akan rubah channel saya menjadi channel Kristen menantang anak-anak Kristen, pendebat-pendebat Kristen. Jangan saya bikin channel itu. Tolong. Jangan saya jadi kadrun. Egois dalam kepintaran saya dalam membahas Alkitab. Itu orang bodoh dan tolong. Anda jangan membuat saya menjadi kesetanan. Ya, jangan. Kalau Anda mau jadi saya buat kesetanan, Anda jadi setan saja. Saya tidak mau ikut. Ya. Karena saya di sini tugas saya hanya mencari jiwa. Kalau Anda memaksakan saya untuk melakukan segala sesuatu yang jahat, ya, Anda harus berpikir, ya, salah satu pendebat-pendebat Kristen, oknum-oknum, ya, jangan memaksakan saya berbuat hal yang lain. Jangan sampai saya nanti masuk ke room Anda, ya, dan saya akan berbuat sesuatu yang jahat. Jangan paksakan saya. Kita mau berdebat sesama Kristen, apa yang mau berdebatkan? Anda memahami Trinitas, saya juga. Anda memahami tentang ketuhanan Yesus, ya. Anda memahami tentang penyembah Baal, saya juga. Yang kita mau bahas apa? Paling yang kita bisa bahas adalah bagaimana cara memahami Alkitab. Bagaimana? Betul nggak? Karena di Alkitab itu banyak pertanyaan yang sangat sulit dijelaskan. Kalau Anda mungkin merasa mau bilang Anda lebih hebat daripada saya, channel saya, izinkanlah buka channel Anda, saya mau berdiskusi Alkitab dengan Pak Bom Bom. Saya akan masuk. Tapi jangan bilang Anda mau belajar dari saya, jangan. Anda bikin channel, saya mau mengajar Pak Bom Bom tentang Alkitab, silakan masuk, saya mau mengajar. Jangan kau bertanya sama saya masuk bertanya. Ya, terus kirim WA ke nomor ini. Sama saya nanti saya masuk. Ya. Ya, nanti saya akan masuk, ya. Saya akan masuk di channel Anda. Ya.
Saya sudah bilang 1000 kali. Saya tidak pernah, minta maaf teman-teman ya, saya bukan pameran, tidak. Saya sudah dikritik banyak sekali orang di channelnya semua. Saya tidak pernah mau ribut ya. Begini, saya juga tidak peduli mau channel Sulatan BM2 tutup, tidak apa-apa. Kalian tuduh saya sampai kadrun-kadrun bilang saya sudah dapat uang 2 miliar, 3 miliar, ya. Kasihan ya. Inilah. Gara-gara Anda ini membuat sehingga kita ini anak-anak Tuhan dihina. Yang bikin kita dihina siapa? Ya kalian sendiri, orang-orang Kristen. Orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Ya. Nanti Anda bikin channel, ya. Begitu baru nanti saya akan masuk. Saya akan masuk. Jangan Anda bertanya sama saya. Anda kan bikin judul mengajar. Tapi dengan catatan, kalau Anda mau bikin publik, jangan bikin surat untuk tangkap saya. Ya, jangan bikin surat untuk melapor saya di polisi. Bikin surat dulu, tanda tangan bermaterai, baru foto ke saya, baru kirim ke WA. Terus habis itu Anda mengajar saya, Pak Bom harus begini. Pak Bom harus baca Alkitab, harus begini. Kasih terangkan sama saya. Ajar saya, habis itu baru saya bertanya. Kalau Anda tidak bisa jawab pertanyaan saya akan bikin malu Anda di channel saya. Saya akan bikin live. Berani nggak? Makanya saya bilang jangan ganggu saya. Biarlah saya mencari jiwa. Jangan ganggu saya. Saya hanya orang yang bodoh. Ya, Anda membuat saya sampai anak-anak Tuhan bilang Pak Bom sombong. Kalian sudah tuduh saya curi jemaat. Sekarang kadrun, ya, channel kadrun sudah bikin video, ya. HMC sudah bikin video, Rudy Yohanes marah-marah Pak Bom. Nah, kemudian dia bikin channel lagi, Pak Bom bikin isu tentang Pak Bom dan Rudy Yohanes. Pak Bom punya penghasilan lebih besar daripada Rudy Yohanes. Nah, ini kan kelakuan siapa? Ya, kelakuan siapa? Kalau bukan kelakuan anak-anak Kristen, oknum-oknum yang botol-botol. Coba Anda senang? Bangga sesama anak Kristen dihina-hina? Saya kasih warning ya. Saya kasih warning buat kalian. Saya sekarang sudah tidak peduli. Umur 1 tahun saya pikir cukuplah. Saya mencari jiwa di channel YouTube. Kalau memang saya tidak dibutuhkan, gak apa-apa. Saya kasih warning. Ini malam saya kasih warning terakhir. Ya, saya kasih warning. Minta maaf teman-temanku pencinta Sulatan BM2. Saya kasih warning. Karena ini sudah sangat menghina pribadi saya. Ya, bukan saya marah, tidak. Saya kasih warning. Jangan ganggu Pak Bom. Biarkanlah Pak Bom mencari jiwa-jiwa di channel ini, memberitakan firman Tuhan. Anda memberitakan firman Tuhan sesuai dengan talenta apa yang Anda berikan. Ya Tuhan berikan kepada Anda. Silakan. Lakukanlah tugasmu. Lakukanlah tugas mulia dari Tuhan Yesus. Lakukanlah. Tapi jangan ganggu saya. Anda mau berdebat dengan saya, mau diskusi dengan saya. Dengan Pak Bom. Tentang apa? Anda Trinitas, saya Trinitas. Ya. Anda percaya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus. Kalau Anda mau ajar saya, silakan Anda buka channel Pak Bom, mari bertanya sama kami. Kami mau ajar Pak Bom. Saya suka itu. Kalau pemirsa setuju, silakan ketik saja. Kalau tidak setuju, bilang jangan Pak Bom. Supaya kalian tahu saya bertanya. Nanti kalian akan jadi pintar. Nah, pada waktu saya bertanya, kalau dia jawab, saya bikin begini. Jangan ikuti. Tapi pada waktu saya bilang, mantap, saya setuju, itu dia ikuti. Ya. Setelah itu saya hajar dia. Habis itu saya akan mengaku, saya akan tutup channel saya. Saya tutup. Setelah saya tutup channel saya akan bongkar semua. Jangan main saya. Jangan bilang saya tidak pernah baca Alkitab, kitab-kitab lain. Hah? Saya sudah mempelajarinya 10 tahun, bro.
Saya bukannya menguasai Alkitab, semuanya, ya. Saya sudah belajar. Cuma memang saya bodoh. Saya bodoh dalam bahasa Inggris, tapi artinya saya tahu. Minta maaf. Tapi kalau bahasa Yunani saya bodoh, tapi saya tahu. Bahasa Ibrani saya bodoh, tapi saya tahu. Jangan pancing saya, minta maaf. Masing-masing punya talenta, berikan saja. Anda mau berdialog secara Alkitabiah, Anda mau tantang Muslim ke apakah terus, silakan. Anda mau mengajar Alkitab sesuai denom Anda, silakan. Tapi jangan ganggu channel saya. Anda singgung-singgung Pak Bombom besok, singgung channel saya kasih tahu peringatan ya. Ini warning terakhir. Malam Minggu tutup hari ini, Sabtu ini saya tutup dengan kata-kata saya. Jangan sampai Anda, berarti kalau Anda bicara saya, minta maaf, berarti Anda menyuruh saya. Minta maaf ya pemirsa, Anda semua jadi saksi. Pecinta Solata BM2, berarti mereka mau menutupi channel saya. Kalau Anda berani singgung saya, channel-channel Kristen, minta maaf. Berarti Anda terus terang mau tutup channel saya. Setelah saya tutup, saya tidak melayani, saya akan melayani hanya di siraman rohani, dan saya masuk dengan Solata bikin kacau keadaan. Saya akan bikin channel Solata bikin kacau keadaan. Anda sudah bilang saya bidat kan? Dan saya akan melakukan hal itu. Saya bukan bilang Yesus bukan Tuhan, tapi saya akan uji akademik Anda dalam Alkitab. Pak Pendeta Isra Sohoro saya hormat. Muri Wali saya hormat. Almarhum segala saya hormat. Dan pendeta semua saya hormati. Tapi kalau Anda orang-orang Kristen yang mau mencobai saya akan uji Anda punya akademik Alkitabiah. Saya akan tutup channel ini. Saya tidak akan menginjil lagi. Dan saya akan melihat kalian, biar kalian juga saya jatuhkan semua. Karena saya punya channel tutup, dan saya akan kasih tutup channel kalian. Mau lihat? Jangan paksakan saya. Ya, teman-teman sudah dengar ya, bagaimana rencana dari Pak Bombom, dan dia berencana akan mengganti namanya menjadi Solata Bikin Kacau ya, Solata Bikin Kacau. Karena memang dia ini ingin mengacaukan channel-channel lainnya agar bernasib sama dengan dirinya. Sebenarnya ini agak lebay sih menurut saya ya. Masa gara-gara dia dikritisi oleh begitu banyak orang Kristen, tiba-tiba dia langsung main merajuk ya. Tapi ya mungkin ya umur saya saja tua, tapi memang sifatnya masih kekanak-kanakan gitu. Masih gampang baperan ya kalau kita lihat ini Pak Bombom. Baru digituin langsung merajuk gitu kan. Langsung merajuk, langsung marah-marah, sampai ngancam tutup channel ya. Saya nggak tahu tujuannya apa, apakah tujuannya mengancam tutup channel agar para simpatisan dia atau herder-herder dia ngamuk gitu kan. Dan menyalahkan Rudy Yohanes serta orang Kristen lainnya. Apakah tujuan Pak Bombom seperti itu? Karena kan memang tujuan orang merajuk itu apa? Tujuan orang mengancam itu apa? Supaya apa yang dia ancam itu bisa tercapai. Contohnya anak kecil gitu kan, mengancam mogok makan kalau nggak dibelikan mainan. Ya sebenarnya dia juga nggak pingin mogok makan, tapi dia pingin dapat mainan itu. Sama kayak Pak Bombom gitu kan. Dia mengancam akan tutup channelnya dan mengacaukan channel-channel Kristen yang lain. Dia akan datang sebagai perusuh. Jadi tujuan dia apa? Supaya orang-orang Kristen itu tetap mendukung dirinya dan menyalahkan orang-orang seperti Rudy Yohanes yang sudah menyerang dirinya. Dia pingin oten-oten di luar sana ya harus memilih mau mendukung Rudy Yohanes atau mendukung Pak Bombom. Jadi memang sengaja dibentuk oleh Pak Bombom agar mereka memilih. Karena saya nggak yakin ini Pak Bombom akan melakukan apa yang dia katakan, yaitu menutup channelnya. Karena Pak Bombom juga sudah ngomong ya, channel itu untuk cari makan. Dia nggak pungkiri bahwa dari channel itu dia dapat makan. Dari channel itu orang mengenal dia dan mau mentransfer donasi. Karena orang kalau kasih donasi kamu pun nggak mungkin tanpa sebab. Kamu sudah melakukan sesuatu, baru donatur senang dengan yang kamu lakukan, baru duitnya dikirim. Sama seperti anak Batak. Dianggap anak Batak sudah maju, baru dikasih duitnya. Pak Bombom sudah live 12 jam sehari, maka donatur senang, donatur memberikan donasinya kepada si Bombom ini. Jadi saya agak ragu ya, apakah Bombom akan menutup channel tersebut,
atau hanya gertakan sambal, hanya ancaman doang. Karena sampai hari ini Rudi Yohanes juga tidak meminta maaf seperti yang Pak Bom Bom bilang, suruh minta maaf, dia enggak, malah terus maju, bahkan dia sudah mengatakan, Timothy, kalau memang punya mental, maju berdebat, jangan cumanya bisa cuap-cuap doang. Karena kita tahu, Timothy berkali-kali ditantangin debat sama Rudi, selalu mangkir, ya, selalu melarikan diri. Kita tunggu saja apakah itu akan terjadi. Terus, masalah Pak Bom Bom ya inilah orang yang tipikalnya itu kayak anak-anak saya bilang. Merajunya itu dilampiaskan kepada hal-hal yang aneh. Merajuk, ingin menghancurkan orang lain juga. Kalau dia tutup, maka channel-channel yang lain juga harus mati bersama. Channel-channel Kristen juga harus mati bersama. Terus dia katakan sudah di-framing lah dia, ya ini orang Kristen, senang melihat sesama Kristen baku hantam. Apa kalian nggak malu gitu kan? Dia membuat supaya penonton ini ibah, supaya penonton ini lebih mendukung dirinya, supaya penonton ini sadar bahwa Pak Bom Bom ini lebih baik, lebih kasihan dibandingkan Rudi. Karena Rudi yang menyerang dia, Rudi yang membuat itu masalah. Ya, kita akan lihat bagaimana penonton-penonton Kristen bereaksi ya, akan kemana arah dukungannya. Kalau mau jujur bilang ya, ini pendapat pribadi saya, karena ini channel HMC, bukan channel HMC News ya. Kalau HMC News kita memberitakan, kalau HMC kita fokus kepada opini saya, dan juga pendapat saya pribadi. Jadi di sini, kalau saya lihat ya, ini angin ya, anginnya lagi ke arah Rudi, harus saya akui. Anginnya ini lebih ke arah Rudi, kenapa? Yang pertama, dari jumlah penonton, Rudi meningkat, Pak Bom Bom turun. Terakhir ini Rudi yang jadi naik. Padahal selama setengah tahun ini nggak pernah Rudi menang dari Pak Bom Bom. Terus kedua, penonton akan memaklumi apa yang dilakukan Rudi. Karena Rudi adalah pendebat. Siapapun akan dia debat. Nggak peduli mau Islam mau Kristen. Dan ini bukan kali pertama Rudi ribut sama orang Kristen. Udah dari zaman dulu. Ya. Itu memang style dia. Style Rudi itu membuat permusuhan. Sudah berapa banyak pendeta yang berdebat dengan dirinya, dan itu memang ciri khas dia. Pendukung-pendukung Rudi sudah tahu bahwa Rudi akan seperti itu. Dia bukan pengajar, dia bukan pendeta, dia pendebat. Semua orang akan dia debati. Ya, gak peduli agamanya apa, itu memang style dia. Maka penonton akan memaklumi si Rudi, terutama pendukung Rudi yang udah lama. Sedangkan Pak Bom Bom, ya, itu yang agak susah diterima, karena selama ini style Bom Bom bukan begitu. Bagi para pendukung Bom Bom yang selama ini ikut sama Bom Bom, akan melihat bahwa Pak Bom Bom ini nggak bisa mengendalikan emosi. Pak Bom Bom ini baperan. Maka mereka sebagian pasti akan meninggalkan Pak Bom Bom yang merasa, oh Pak Bom Bom ini udah di luar kendali lah. Kalau Rudi memang dari dulu seperti itu. Memang suka buat masalah. Jadi nggak ada yang berubah, tapi di Pak Bom Bom orang akan merasa ada perubahan. Jadi memang orang lebih condong ke Rudi Yohanes. Terus ketiga, kalau kita bicara ya, Rudi itu dari dulu single fighter, Bom Bom itu rame-rame. Channel Bom Bom itu bisa rame karena narasumber-narasumbernya yang bisa menghujat Islam. Yang bisa menghujat Islam ya, contohnya ada Lidara, ada Sob Katul, ya, ada Timothy ini, dan lain-lainnya. Yang benar-benar tuh Islamofobia. Itu yang membuat orang-orang Kristen yang Islamofobia mau menonton channel Pak Bom Bom. Karena ada orang-orang ini. Beda sama Rudi yang memang single fighter. Ya, Rudi itu adalah tipikal yang istilahnya ada penonton di channel dia itu ya gara-gara fans sama Rudi, bukan sama orang lain. Beda sama Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu kalau main single, kalau kalian suruh dia live, misalnya 4 jam, 5 jam sendirian, tanpa ada teman, suruh dia bangun narasi sendiri, ngomong sendiri, semua sendiri, dia pasti akan ditinggalkan sebagian penonton. Karena penonton dia itu memang sebagian penonton Islamofobia. Karena Pak Bom Bom nggak mau menghujat Islam. Orang Kristen suka menonton yang bisa menghujat Islam, yang bisa menghina Islam. Kalau nggak, mereka akan cabut, tinggalkan. Paling ada sih beberapa orang saja, kecil jumlahnya. Orang-orang Kristen yang cinta damai itu ada, tetapi jumlahnya kecil. Apalagi dengan sering menonton debat-debat ini, sering diprovokasi, sering didoktrin ya, kena doktrin dari para pendeta dan juga pendebat-pendebat Kristen agar membenci umat Islam, dan framing-framing bahwa Islam nu begini-begini, kalian lihatlah kita dihina, kita digini-giniin, ya dikompor-kompori, dan ujung-ujungnya mereka akan jadi Islamofobia juga. Kita sudah lihat bagaimana orang-orang yang nonton di tempat Rudi, yang sebelumnya damai,
terakhir juga menjadi zombie yang benar-benar itu kejang-kejang kalau sudah sama Islam. Ya, sudah ketemu dengan umat muslim pasti akan kejang-kejang. Jadi memang itu dibentuk oleh Wak Labu. Terus kita sikapi bagaimana ini ya, apakah si bom-bom akan melaksanakan misi kamikaze-nya atau hanya gertakan. Menurut saya pribadi itu hanya gertakan. Ya, menurut saya itu hanya gertakan. Tidak mungkin Pak Bom-bom berani tutup channel. Kalaupun tutup dia akan buat channel lain. Dia akan buat yang lain. Karena bagi Pak Bom-bom nggak ada masalah dengan jumlah subscriber ataupun harus mulai dari dasar. Yang penting donaturnya nggak cabut. Yang paling penting adalah bagaimana donaturnya tetap berkomunikasi dengan dia yang bagus. Dia tinggal buat channel baru, dan hanya beberapa hari aja penyesuaian, karena memang subscriber itu nggak menentukan juga apakah channel itu besar atau tidak. Pak Bom-bom jumlah subscribernya dari kecil pun, itu yang nonton live dia rame. Bahkan ngalahin Rudy ya, setengah tahun terakhir ngalahin Rudy, padahal subscriber Rudy lebih besar. Itu nggak ada pengaruh. Jadi Pak Bom-bom membuat channel baru pun, tetap akan ada orang yang mendukung dia. Yang penting, dia tetap seperti sekarang ini. Yaitu Pak Bom-bom yang jenaka dan terus bisa menghibur para penonton. Karena yang dinonton dari Bom-bom itu kan itu, jenakanya dan lucunya. Dan juga orang-orang yang mau ada di dalam yang Islamofobia seperti tadi ya. Ada Sob Katul, ada Lidara, ada Timothy. Kalau mereka nggak ada datang lagi, itu baru Pak Bom-bom pusing. Pak Bom-bom sempat pusing gitu kan, saat pecah kongsi sama Lidara, tetapi terakhir sudah kembali Lidara dan yang lain-lain ya. Karena itu yang membuat dia naik, membuat dia bisa besar. Jadi itu tetap terus dipelihara oleh Pak Bom-bom. Terus dia bilang ya, kalau dia tapi itu nanti lah di konten berikutnya kita bahas ya, masalah uang Pak Bom-bom ya. Pak Bom-bom juga curhat tentang uangnya, tapi itu nanti di lain kesempatan saja. Ya di sini sekali lagi ya, kita tunggu apakah Bom-bom akan menepati janjinya ataukah dia hanya bacot-bacot saja. Karena kasihan ini Pak Bom-bom ini. Dia udah bilang gitu kan. Ini si Rudy framing-framing seakan-akan dia nggak baca kitab-kitab yang lain gitu. Seakan-akan dia nggak tahu kitabnya orang Katolik, ajarannya Katolik. Bom-bom tahu, dia bilang. 10 tahun dia mempelajari. Ini mirip sama Edis lama-lama, Edis 8 tahun ya. Saya sudah pelajari 8 tahun. Nah, Bom-bom sudah 10 tahun. Ya, pelajari 10 tahun lalu, terus kamu tinggalin gitu. Banyak orang juga 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu udah belajar. Tapi belajarnya 2-3 hari udah tuh tinggalin. Saya juga bisa bilang, 15 tahun yang lalu saya belajar bahasa Jepang. 15 tahun yang lalu saya belajar bahasa Jepang. Tapi ya udah, habis belajar udah nggak belajar lagi saya. Bom-bom belajar Alkitab, tapi ngerti nggak Alkitab? Apakah asumsi liar, asumsi pendetanya, atau memang pengajarannya seperti apa? Ini sebenarnya masih jadi misteri. Orang yang baca Alkitab sampai sekarang ya, itu semua eksegesis sendiri. Dan pemahamannya selalu dibantah oleh orang lain, yang padahal mereka saling ngeklaim punya Roh Kudus. Seperti misalnya Rudy menerjemahkan. Rudy merasa bahwa dia yang benar, dia yang dituntun Roh Kudus. Timothy juga merasa dia yang dituntun Roh Kudus. Jadi Roh Kudus siapakah yang benar? Kalau mereka berdebat, kita akan melihat salah satu Roh Kudus akan tumbang ya. Dan satunya lagi akan menang, tapi belum tentu juga yang menang itu Roh Kudus. Bisa jadi dua-duanya adalah setan. Bedanya yang satu setannya lebih besar. Setan yang ada di dalam dirinya lebih perkasa, lebih kuat dibandingkan setan lawannya. Ini kita masih tunggu. Jadi buat Pak Bom-bom kami dukung. Ya, kalau saya pribadi dan juga Aliansi Bakul Kompor mendukung Pak Bom-bom untuk melakukan misi kamikaze ya. Kamikaze, tutup channel Anda sekalian mampusin semua channel-channel yang lain. Ya, kalau Anda bilang, wah yang akan saya mampusin juga channel Muslim, terserah, silakan Anda tes. Yang Anda mau mampusin siapa saja, silakan Anda tes. Tapi channel Anda sendiri juga tutup, dan juga ingat ya, musuh utama Anda tuh Rudy Yohanes, bukan kami. Matikan Rudy Yohanes punya channel, kalau Anda sanggup. Kalau saya bisa, ya jujur, saya kalau mau mampuskan channel Rudy paling gampang. Karena saya bisa strike channel Rudy banyak sekali videonya. Dulu kan setiap hari Rudy main ke tempat saya, ataupun saya jadi tuan rumah, saya yang jadi moderator, jadi Rudy live-kan dari tempat saya, itu banyak sekali videonya. Ya, tapi kami ya tahu etika, nggak boleh seperti itu. Kami bukan orang yang tukang strike sana, strike sini ya, nggak boleh gitu. Nggak boleh istilahnya melakukan strike seperti itu. Kalau memang mau diskusi, diskusi akademis. Kalau mau bantah, bantahlah dengan
pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti. Jangan kayak anak-anak gitu kan, wah saya tutup kamu punya, wah saya gunting aliran listrik kamu, udah saya banjiri rumah kamu gitu kan, nanti saya tabrak rumah kamu, itu kan kayak anak-anak gitu. Kalau kita enggak ya. Jadi buat Pak Bom-Bom, kita tunggu keberaniannya ya. Itu saja dari saya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.